Baiklah, kembali lagi bersama saya Pia Palenza. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep keperawatan kritis. Keperawatan kritis adalah keahlian khusus di dalam ilmu perawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia atau pasien dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan pedulian yang optimal. Selanjutnya ada peran perawat kritis. Macam-macam peran perawat dalam melaksanakan keperawatan. Perawat mempunyai peran dan fungsi. Yang pertama yaitu pemberi perawatan atau caregiver. Peran utama perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan. Sebagai perawat, pemberian pelayanan keperawatan yang dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan asa, asi, dan asuh. Kedua, pencegahan penyakit. Upaya pencegahan merupakan bagian dari bentuk pelayanan keperawatan, sehingga setiap dalam melakukan asuhan keperawatan harus selalu mengutamakan tindakan pencegahan terhadap timbulnya masalah baru sebagai dampak dari penyakit atau masalah yang diderita. Selanjutnya, pendidik. Dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, perawat harus mampu berperan sebagai pendidik, sebab beberapa pesan dan cara mengubah perilaku pada pasien atau keluarga harus selalu dilakukan dengan pendidikan kesehatan, khususnya dalam keperawatan. Yaitu selanjutnya konseling. Konseling merupakan upaya perawat dalam melaksanakan perannya dengan memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah yang dialami oleh pasien maupun keluarga. Berbagai macam tersebut diharapkan mampu diatasi dengan cepat dan diharapkan pula tidak terjadi kesenjangan antara perawat, keluarga maupun pasien itu sendiri. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi adalah tindakan kerjasama dalam menentukan tindakan yang akan dilaksanakan oleh perawat dan tim kesehatan lain. Selanjutnya, pengambilan keputusan etik. Dalam mengambil keputusan, perawat mempunyai peran yang sangat penting, sebab perawat selalu berhubungan dengan pasien kurang lebih 24 jam selalu di samping pasien. Maka peran perawatan sebagai pengambil keputusan etik dapat dilakukan oleh perawat seperti akan melakukan tindakan pelayanan keperawatan. Selanjutnya, peneliti. Peneliti adalah peran perawat ini sangat penting yang harus dimiliki oleh semua perawat pasien. Sebagai peneliti, perawat harus melakukan kajian-kajian keperawatan pasien yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan teknologi keperawatan. Selanjutnya ada juga fungsi perawat. Fungsi perawat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi independen, yang kedua dependen, yang ketiga interdependen. Selanjutnya ada EBP dalam keperawatan kritis, yang biasanya dilakukan pada pasien PPOK dalam waktu 1 bulan dirawat hingga 3 kali yang diakibatkan karena mengalami gejala kesulitan bernapas dan membutuhkan alat bantuan bernapas berupa oksigen agar mengurangi rasa sesak napas. Selanjutnya ada end of life perawatan kritis. End of life merupakan salah satu tindakan yang membantu meningkatkan kenyamanan seseorang yang mendekati akhir hidup. End of life care bertujuan untuk membantu orang hidup dengan sebaik-baiknya dan meninggal dengan bermartabat. End of life care adalah salah satu kegiatan membantu memberikan dukungan psikososial dan spiritual. Selanjutnya, efek kondisi kritis bagi pasien dan keluarga, psikososial dan edukasi. Dampak kondisi kritis terhadap reaksi keluarga yang dirawat di rumah sakit adalah perasaan cemas dan takut, rasa cemas dari keluarga pada saat menunggu diagnosis pasien, rasa takut keluarga muncul akibat takut kehilangan pasien dengan kondisi terminal. Perasaan sedih dalam keluarga muncul saat pasien dalam keadaan kritis dan atau bahwa tidak harapan bagi pasien untuk sembuh. Perasaan frustasi yang muncul pada keluarga karena pasien sudah lama dirawat di rumah sakit dan tidak ada kesempatan sembuh lagi. Baiklah, penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.